Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivaldo Putri Sirahan, NPM 13. Saya dari kelompok 9. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan 9.1 tentang bagaimana strategi dalam mengembangkan bisnis Anda. Ya, yang pertama saya akan mengambil contoh di produk yang lagi famous karena saya sendiri belum punya produk. Mungkin di seblak ya, seblak aja. Untuk seblak, yang pertama inovasi dengan isian. Untuk mengembangkannya, isiannya yang macam-macam. Dengan isian macam-macam bisa membuat semua kalangan tertarik. Yang kedua, tentunya dengan tampilan atau garnish-garnish kita buat secantik mungkin. Karena saat cantik itu konsumen akan dengan sendirinya akan memfoto dan mungkin menguploadnya, dan secara nggak langsung itu akan membuat impact baik bagi bisnis saya sendiri dengan secara nggak langsung membuat promosi yang tidak disengaja yang dilakukan oleh konsumen. Untuk yang ketiga, mungkin jika sudah istilahnya patoknya sudah ada dari tadi, konsumen sudah ada mungkin di tempat, kita akan memakai tempat yang untuk mengembangkan bisnis ini, mengambil tempat yang strategis mungkin di tengah kota kah. Yang tentunya saat mengambil di tengah kota itu kita harus mempunyai tempat itu yang unik, entah hiasan, entah yang pastinya yang nomor satu tetap menarik, entah yang pasti bisa untuk foto-foto itu tadi. Secara nggak langsung kan secara konsumen itu akan memfoto karena terlihat menarik dan akan kembali lagi impactnya kepada kita, yaitu promosi secara nggak langsung. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk 9.1. Ya, selanjutnya saya Rivaldo ingin menjawab yang kedua, yaitu soal 9.2, bagaimana cara memetakan kualitas produk pada pasar yang sesuai dengan produk Anda. Untuk memetakan sendiri, mungkin dari saya sendiri akan membuat beberapa kriteria menu. Mungkin ada menu yang harganya low, middle hingga high. Jadi di sana kita bisa memetakan. Untuk yang low sendiri, mungkin konsumennya masih kalangan anak-anak, mungkin juga pelajar dan menengah ke mahasiswa. Untuk saja yang menengah mungkin ya kembali lagi ke mahasiswa dan orang umum. Untuk yang tinggi mungkin hanya beberapa, tetapi dengan itu tadi konsekuensi dengan ya kembali ada harga ada rupa seperti itu. Jadi untuk yang termurah, tapi kita tidak menjelekkan produk, bukan begitu, tapi tetap memilih bahan yang bagus, tetapi kita memetakan dengan entah porsi yang dikurangi atau juga kualitas yang agak dikurangi sedikit tapi tidak mengaruhi dengan rasa, mungkin seperti itu. Jadi untuk memetakan yang tadi saya paparkan ada 3. Saya akan memilih harga di murah, harga di tengah, dan harga di atas. Dengan konsekuensi yang tadi saya sampaikan, bisa dikurangi sesuai dengan harga tadi ya. Yang murah mungkin bisa dikurangi macamnya, variannya, dan kualitas produknya, tetapi kita atau saya sendiri maksudnya tidak akan mengurangi dalam rasanya, karena bagi saya jika bergerak di makanan, di bisnis makanan, ya rasa itu yang nomor satu, yang kedua baru tampilan. Jadi sebisa mungkin jika harganya dikurangi, saya sebisa mungkin tidak akan mengurangi rasanya, walaupun dengan konsekuensi untung yang tidak banyak untuk harga yang bawah tadi, tetapi yang penting rasa bagi saya nomor satu. Dan untuk yang ke atasnya ya tetap menyesuaikan sesuai harga, ada kualitas. Itu menurut saya untuk memetakan produk pasar pada produk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Anwari, NPM 18130210435. Di sini saya akan menjelaskan poin 9.3. Bagaimana cara menetapkan harga produk pada pasar. Dari sumber yang saya baca, 95 keputusan pembelian terjadi
di alam bawah sadar. Di sini saya akan menetapkan psikologis pricing. Adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memberi dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, kita harus memperhatikan teori seperti kerugian akan terasa lebih daripada keuntungan. Konsumen cenderung lebih berpikir tentang kerugian yang ia terima daripada keuntungan yang ia dapatkan. Hal ini membuat konsumen akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusan membeli suatu barang. Sebagai contoh, produk alat-alat outdoor di mana harganya tertulis 499.000. Konsumen pasti berpikir harga acuan dari nominal tersebut adalah 500.000, sehingga dia akan memiliki keuntungan 1.000. Ini sangat berarti bagi seseorang konsumen, walaupun keuntungan didapatkan cuma Rp1.000. Jadi pemanfaatan keuntungan dan kerugian ini sangat efektif dalam menetapkan harga produk pada pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Amalia, NPM 19130210358 dari kelompok 9 manajemen 447. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menawarkan produk pada konsumen baru? Ada 10 cara menawarkan produk terbaik menurut saya, yaitu pertama, melakukan pendekatan dengan konsumen baru dengan menggali informasi sebanyak mungkin mengenai data diri calon konsumen agar lebih mudah untuk menawarkan produk, bukan untuk menginterogasinya. Yang kedua, ada mengenali selera konsumen. Hal ini bertujuan agar lebih mudah menawarkan produk, terutama apabila produk tersebut sesuai dengan selera pembeli. Yang ketiga, yaitu memahami kebutuhan konsumen. Yang keempat, yaitu menyebutkan keunggulan produk. Yang kelima, meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk yang terbaik dengan pemilihan kata-kata yang terbaik. Yang keenam, jangan menjelekkan produk kompetitor. Usahakan untuk mengunggulkan kualitas produk yang ditawarkan tanpa menjelekkan produk kompetitor. Hal ini akan mengurangi nilai sikap di depan konsumen karena pemaksaan dan dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman. Nomor 7, menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen akan merasa terwakili kebutuhannya dan kebutuhan konsumen. Yang ke-8, memperhatikan ekspresi wajah, tetap berekspresi ramah sehingga konsumen akan merasa senang dan nyaman untuk mengobrol. Yang ke-9, yaitu memperhatikan intonasi dan pemilihan kata. Usahakan untuk tidak datar dan dalam berkata-kata, karena hal tersebut akan membuat konsumen merasa bosan. Yang ke-10, ada tidak boleh terkesan memaksa karena dapat membuat konsumen merasa risih dan terganggu akan hal tersebut. Bagaimana perilaku konsumen saat Anda menawarkan produk? Nomor 1, yaitu perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli, konsumen akan merasa sangat terlibat dan dalam proses pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada perilaku membeli yang mengurangi disonansi atau disonansi reducing buying behavior. Pada tipe ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian tetapi kesulitan menentukan merek. Disonansi akan terjadi ketika konsumen khawatir bahwa mereka akan menyesali pilihan mereka. Yang ketiga, yaitu perilaku membeli yang setelah terbiasa atau habitual buying behavior. Terlihat pada minimnya keterlibatan konsumen dalam kategori produk atau merek. Contoh yang paling umum terjadi yaitu ketika membeli barang pokok, konsumen akan cenderung menunjukkan pola kebiasaannya. Yang keempat, yaitu perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Konsumen akan membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya, namun mereka memotivasi mencari produk dari produk yang telah mereka miliki. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadian Anwari, NPM 18130210435. Saya akan menjelaskan poin 9.6. Bagaimana teori siklus hidup produk.
Siklus hidup produk merupakan gambaran perkembangan dari waktu bisnis suatu produk yang diterima pasar atau naik turunnya daya serap pasar sejalan dengan waktu. Agar produk dikenal konsumen, produk perlu diperkenalkan dulu. Dari produk, lalu diperkenalkan ke pasar, lalu dari pasar ke konsumen. Tahap-tahap siklus hidup produk, yang pertama ada tahap perkenalan, kedua ada tahap pertumbuhan, tiga ada tahap pendewasaan, 4 tahap penurunan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febi, NPM 309 dari kelas manajemen 4A7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penilaian konsumen terhadap sebuah produk. Konsumen saat ini menjadi semakin cerdas dan teliti dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk. Banyak yang mereka pertimbangkan, terutama dari segi mutu, harga, bentuk, serta manfaatnya. Hal tersebut merupakan faktor yang akan mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk. Agar perusahaan mampu memenuhi harapan konsumen, maka perusahaan harus memperhatikan beberapa poin penting, seperti yang pertama, memahami kebutuhan konsumen dan menyediakannya. Yang kedua, produk yang digunakan memiliki konsistensi dalam hal mutu dan performa, sehingga konsumen dapat terus menggunakannya tanpa khawatir adanya penurunan mutu. Yang ketiga, yaitu menyediakan layanan keluhan pelanggan. Serta yang terakhir, produk harus sesuai dengan iklan atau informasi yang tertera. Untuk itu, produsen harus memahami apa saja yang menjadi dasar bagi konsumen dalam membeli sebuah produk, sehingga perusahaan dapat memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Arum Septiana, NPM 325 dari kelas 4A7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 9.8. Bagaimana cara mengelola bisnis? Baik, saya akan menjelaskan tentang cara mengelola bisnis. Pengelolaan bisnis merupakan cara untuk mendapatkan dan menata bisnis agar pemilik bisnis bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Cara yang pertama adalah harus mengetahui SDM yang handal. Merupakan hal yang utama bagi bisnis. Tanpa adanya SDM yang handal, modal berapapun akan habis karena tidak digunakan dengan tepat. Yang kedua, kualitas produksi. Untuk mengelola bisnis secara profesional, perlu memperhatikan kualitas suatu barang yang diproduksi. Yang ketiga, keuangan dan administrasi. Pengelolaan keuangan dan administrasi bertujuan untuk mengetahui keuangan yang tepat dan sesuai rencana pengelolaan bisnis secara profesional. Yang keempat, merek. Suatu produk bisa menjadi citra dari bisnis yang dikelola, terlihat dari merek. Merek yang baik bisa mengelola bisnis secara profesional. Konsumen akan menilai merek yang bagus akan dikenal dan selalu menjadi pilihan para konsumen. Berikut yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.